Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Kansar Hifah Salsabila, NIM 2018-33100 bersama rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Salma Nafisa Salsabila, NIM 2018-33086. Kami dari kelas 4C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus, akan mempresentasikan tentang materi manajemen kelas. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pembelajaran dan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Utami Ningsih MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen kelas. Apa sih manajemen kelas itu? Menurut Sudarman Danim, manajemen kelas adalah seni atau praksis, praktek dan strategi kerja, yaitu guru bekerja secara individu dengan atau melalui orang lain untuk mengoptimalkan sumber daya kelas bagi penciptaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut Muhammad Uzur Usman, manajemen kelas adalah pengelolaan kelas, yaitu keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan dari manajemen kelas itu ada 4. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelek siswa dalam belajar. Dan yang keempat adalah membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Nah, apa sih aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas ini? Tentunya terdapat 6 aspek. Yang pertama yaitu sifat kelas, yang kedua pendorong kekuatan kelas, yang ketiga situasi kelas, yang keempat tindakan selektif, yang kelima tindakan kreatif, dan yang keenam adalah kondisi kelas tersebut. Manajemen kelas selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, manajemen kelas ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas, misalnya membantu kelompok dalam pembagian tugas, kemudian membantu pembentukan kelompok, membantu kerjasama dalam menemukan tujuan-tujuan organisasi, membantu individu agar dapat bekerja sama dalam kelompok atau kelas tersebut, serta membantu prosedur kerja dan mengubah kondisi kelas. Nah, dalam manajemen kelas tentunya dijumpai beberapa masalah. Masalah tersebut dapat berupa masalah individual serta masalah kelompok. Masalah individual ini muncul disebabkan beberapa kemungkinan tindakan siswa, seperti diantaranya tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain, kemudian tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, serta peragaan ketidakmampuan. Sedangkan untuk masalah kelompok sendiri muncul di dalam kelas seperti kelas yang kurang kohesif, kemudian penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya, kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya, kemudian membombang anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok, serta kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari yang telah digarap, semangat kerja yang rendah, kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru, seperti gangguan jadwal guru terpaksa diganti sementara oleh guru lain. Nah, prinsip-prinsip apa saja sih yang terdapat dalam manajemen kelas ini? Untuk prinsip-prinsip dalam manajemen kelas terdapat hangat dan antusias. Nah, maksudnya hangat dan antusias ini sikap penuh kegembiraan dan kasih sayang kepada peserta didik
serta selalu semangat dalam kegiatan mengajar. Kemudian yang kedua yaitu prinsip tantangan. Nah, prinsip tantangan ini berupa tindakan dalam kegiatan mengajar yang menantang untuk meningkatkan gairah belajar siswa. Yang selanjutnya, bervariasi. Bervariasi ini berupa penggunaan alat atau media serta pola interaksi yang beragam atau bervariasi saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas sehingga siswa ini tidak jenuh. Kemudian keluh pesan. Perilaku seorang guru untuk mengubah metode belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi dari kelas tersebut, serta menekankan hal-hal positif kepada siswa tentunya agar siswa tersebut tidak cenderung kepada hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir yaitu penanaman disiplin diri untuk siswa. Ruang lingkup manajemen kelas ada 4, yaitu yang pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum sendiri adalah suatu cakupan yang digunakan oleh guru sebagai pedoman di dalam proses mengajar. Jadi, manajemen kurikulum adalah sebuah perencanaan untuk menyelesaikan kurikulum tersebut. Yang kedua, ada manajemen peserta didik, yaitu suatu proses kegiatan yang diusahakan secara sengaja terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti KBM dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, ada kegiatan akademik. Contohnya adalah membuat persiapan sebelum mengajar, melaksanakan pengajaran yang akan diajarkan oleh peserta didik, dan menilai sejauh mana pelajaran yang sudah disajikan itu berhasil dan dikuasai peserta didik. Yang keempat adalah kegiatan administratif, yaitu seperti kondisi-kondisi yang diperhatikan guru bagi kelancaran mengajarnya. Selanjutnya, pendekatan dalam manajemen kelas, yaitu yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan ini untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Yang kedua, ada pendekatan ancaman, sama dengan pendekatan kekuasaan, yaitu untuk mengontrol tingkah laku peserta didik, tetapi dengan cara memberi ancaman seperti melarang, mengejek, dan yang lainnya. Yang ketiga, ada pendekatan kebebasan, ada pendekatan resep, dan pendekatan pengajaran. Peranan guru dalam pendekatan pengajaran ini merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Lanjutnya, pendekatan perubahan tingkah laku dan pendekatan sosio-emosional, ada pendekatan kerja kelompok, dan pendekatan elektis atau pluralistis. Pendekatan elektis dan pluralistis ini pengelolaan kerja yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, prosedur manajemen kelas. Prosedur manajemen kelas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, prosedur dimensi pencegahan, yang kedua, prosedur dimensi penyembuhan. Prosedur dimensi pencegahan yaitu ada peningkatan kesadaran diri sebagai guru, peningkatan kesadaran pada siswa, sikap polos dan tulus dari guru, mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan kelas, dan menciptakan kontrak sosial. Yang kedua ada prosedur dimensi penyembuhan. Prosedurnya adalah yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menganalisis masalah, yang ketiga menilai alternatif pemecahan, dan yang terakhir mendapatkan balikan. Berikutnya ada rancangan pengelolaan kelas. Dalam penyusunan rancangan prosedur pengelolaan kelas dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat pengelolaan kelas. Yang kedua, pemahaman terhadap hakikat siswa yang dihadapinya. Yang ketiga, pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakang tindakan penyimpangan yang dilakukan seorang siswa melalui identifikasi bentuk penyimpangan yang dilakukannya. Yang terakhir, pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan kelas.
dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat perancangan prosedur pengelolaan kelas. Berikutnya, implementasi manajemen kelas. Langkah-langkah guru dalam manajemen kelas yang berorientasi terhadap karakteristik dan kebutuhan siswa untuk membangkitkan motivasi kegiatan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran, seperti merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, menentukan materi pokok pembelajaran, terus menentukan atau memilih metode atau media pembelajaran. Yang kedua ada melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat dan berorientasi pada karakteristik siswa. Dan yang ketiga, mengadakan evaluasi dengan menentukan prosedur dan teknik evaluasi yang disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pengaruh manajemen kelas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Manajemen kelas dapat mempengaruhi tingkat kualitas pembelajaran di kelas karena manajemen kelas benar-benar akan mengelola suasana kelas menjadi sebaik mungkin agar siswa menjadi nyaman dan senang selama mengikuti proses belajar mengajar.